di setting ini semua roketnya, semua rudalnya mau ditembakin ke arahnya progenitor pertama ini tadi. Karena ternyata si Ferit udah dikalahin sama anggota sekte Hyakuya yang menyamar jadi anggota GIDA buat bisa menculik si Yuichiro. Kita semua akan nyerbu si Buya, kita hancurkan Japanese Imperial Demon Army. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya datang kembali di Speak. So, kali ini kembali lagi di hari Sabtu seperti biasa. Waktunya Owarino Seraph kita dongengin. Tapi sebelum aku lanjut langsung masuk ke pembahasan, aku mau coba komentarin. Ada beberapa komentar nih ya selama 2 hari ini nih. Ini kalian tahu dari mana? Kalau ternyata web resminya Owarino Seraph itu bakal tutup di Agustus besok. Jujur aku nggak ngerti loh. Aku terima kasih banget karena aku taunya dari kalian, dari komentar kalian. Aku ngecek portal berita manapun terkait anime, nggak ada. Aku cek Google News, nggak ada. Tapi kalian tahu dari mana kok ternyata kalau bakal ditutup pada Agustus besok ini? Dan kalau kalian tanya pendapatku, sejujurnya ya udah. Sejujurnya ya udah. Itu maksudnya aku pribadi kayak merasa ya buat apa juga gitu. Emang di webnya masih ada update berita atau apa gitu kan? Nggak juga maksudku. Aku pribadi merasa Owarino Seraph ya udah berakhir animenya gitu. Maksudnya harapan untuk animenya akan lanjut itu udah berakhir ketika kemarin di Nagoya Keisen-hen itu endingnya dibuat beda dengan manganya. Sehingga ketika kalau diumumkan webnya bakal ditutup ya berarti ya udah gitu. Maksudnya ya satu-satunya yang bisa kita nikmati medianya ya berarti cuma manganya doang yang selama tiap minggu ini aku selalu coba hadirkan ke kalian. Jadi kalau kalian tanya, ya itulah pendapatku sejujurnya. Sejujurnya aku pribadi, itu pendapatku. Yang kedua, ada komentar juga. Ini cukup menarik gitu ya. Karena dibilang sudah banyak channel yang bahas Owarino Seraph. Emang ada ya? Di YouTube Indonesia emang ada. Aku nggak ngerti kalau YouTube luar, tapi YouTube Indonesia emang ada ya. Bukannya kebanyakan itu bahasnya Boruto, One Piece, Jujutsu Kaisen, Boku no Hero dan lain sebagainya yang terkenal ya. Ya udah lah ya, kita lupakan itu aja. Aku itu pertanyaan serius ke kalian ya, barangkali kalau memang ada silakan dijawab, silakan barangkali ditaruh linknya gitu ya, barangkali ditunjukkan ada kok yang bahas Owarino Seraph. Owarino Seraphnya loh ya, bukan yang ini ya, yang spin off-nya si Guren. Kalau spin off-nya Guren aku tahu memang ada, tapi yang Owarino Seraphnya yang main ceritanya ada atau enggak? Langsung kita masuk aja ya pembahasannya. Udah kepanjangan di awal, itu pendapatku terkait beberapa komentar terkait Owarino Seraph. Langsung kita mulai aja, silakan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Mari kita mulai. Kita coba recap sedikit aja dari part terakhir kemarin itu, dimana kita tahu kalau Shinoa yang mencoba untuk menyelamatkan Yuichiro nih, yang kedatangan tamu kala itu sama si Kamadoji. Awalnya dia mau nyelamatin Yuichiro, tapi ternyata itu adalah sebuah tipuan, sebuah strategi yang dirancang sama si Kamadoji untuk akhirnya bisa mengambil alih tubuhnya dia. Setelah itu kita tahu kalau si Ferit nih mencoba untuk menyelamatkan si Shinoa dengan cara dia bilang, sebelum ini orang berubah jadi vampir, kita harus ngebunuh orang. Nah, kelanjutannya ketika si Ferit ini mencoba untuk menusuk si Shinoa, tiba-tiba di sekitar tubuhnya Shinoa itu ada aura yang berubah jadi sabit. Kayak sabitnya senjatanya si Shinoa selama ini. Sabitnya itu langsung nebas si Ferit, terbelah jadi 2 lah Ferit. Dan si Feritnya manggil si Crowley untuk nahan senjatanya ini tadi, untuk nahan serangannya ini tadi. Maka Crowley coba untuk bertahan, cuman beberapa detik doang. Akhirnya kepala dia, leher dia juga terpenggal. Ferit udah ngerasa nih, kelihatannya yang bangun nih, si Shinoa kan bangun. Kelihatannya ini yang bangun bukan si Shinoa, ini si progenitor pertama. Maka diajak ngobrol gitu kan, bener nggak kamu progenitor pertama apa enggak? Nah si Shinoa-nya ini terus tiba-tiba dengan aura si Kamadoji dia bilang, emang kalau iya kenapa? Udahlah, terus kemudian si Feritnya ini tanyalah ke si progenitor pertama. Ini kan orang yang selama berapa part ini aku bilang sosok yang menjadi dalang di balik semuanya, yang selama ini kita nggak ngerti. Ini kan si Kamadoji ini kan. Maka si Ferit tanya gitu, ini niat kamu tuh apa sih? Intentionnya apa? Rencana kamu tujuannya itu bikin semua kekacauan seperti ini, bahkan menciptakan kami semua para vampir yang nggak bisa mati, tubuhnya abadi, itu tujuannya apa emang? Si Kamadoji-nya nggak mau menjelaskan, dan si Kamadoji-nya bilang, toh maksudnya bukan aku juga kok yang mengubah kamu jadi vampir kan, bukan aku secara langsung. Si Feritnya bilang, iya betul memang, yang merubah aku jadi vampir adalah si Trigger Stanford, mantan progenitor kedua alias si Saito.
Maka si Kamadojinya bilang, oh dia ya, apakah berarti dia juga nih yang sekarang bikin organisasi manusia ini. Nah, waktu lagi diomongin nih, kita pindah ke si Saito, ke si Girl Stanford yang ada di Ikebukuro, markas sekte Hyakuya yang dia pimpin. Dia ngeliat ke arah langit, memandangi bulan, dan dia tahu nih, dia ngerasain lagi kalau si progenitor pertama udah bangkit lagi nih, udah muncul lagi. Dia, ini kerennya ya, bahwa ternyata dia itu mengumpulkan pasukannya dia, itu ada kayak truk segitu banyak, itu ada rocket launcher semua, truknya bawa rocket launcher semua. Dan dari markasnya itu, di setting, ini semua roketnya, semua rudalnya, mau ditembakin ke arahnya progenitor pertama ini tadi. Begitu sinyal udah di lock, ditembakkan semua. Kita bergeser lagi ke tengah udara. Ada beberapa helikopter sedang mengudara, di mana itu adalah para progenitor dan Krul Tepes. Jadi si Kailuk, si Leskar, si Earthgelas itu sama si Krul Tepes nih, mereka itu lagi perjalanan di udara itu tadi. Mereka kelihatannya mau pergi ke Shibuya juga nih. Mereka juga nyadar, mereka juga notice kalau ada progenitor pertama kelihatannya juga bangkit nih. Entah dari mana, dari suatu tempat kita tahu kalau dia bangkit. Nah, ketika lagi ngobrol-ngobrol itu, tiba-tiba si Earthgelasnya itu suruh diem semuanya, dan dia ngedenger dari kejauhan ada suara. Yang mana ternyata itu adalah jelas suara rudalnya sekte Hyakuya. Si Earthgelasnya mengira itu tembakan yang dilayangkan ke mereka gitu kan, maka dia nyuruh semua vampir itu bersiap semua, dicoba tahan semua serangannya. Earthgelas berhasil nahan semua rudalnya, tapi yang lain kelihatannya kurang begitu selamat karena si Leskarnya malah jatuh, ini ya, si Cebol ini malah jatuh. Kemudian si Kailuknya juga sedikit gosong. Pokok di situ Earthgelasnya nyuruh semuanya harus bertahan gitu ya, meskipun mungkin akan ada beberapa pasukan yang harus dikorbankan. Pokok kita semua harus mencoba bertahan dari semua serangan rudal ini. Dan beneran itu tadi cuma gelombang pertama, ada muncul lagi gelombang kedua. Maka si Kailuk juga mencoba untuk menyerang, bertahan semua rudalnya. Dia terjun lah, dia mencoba untuk turun juga, ngikutin si Leskar ke tanah. Nah, si Earthgelasnya mencoba untuk menghalau, menepis, menghancurkan semua rudalnya itu sambil bergumam dalam hati gitu. Ini yang nembakin rudal, kita kan masih nggak ngerti siapa. Maksudnya para progenitor semua ini, para vampir, kan nggak tahu ulahnya siapa. Kalau misal GIDA rasanya bukan deh. Ulahnya Ferit juga bukan deh. Ini jelas pasti kelakuannya si Saito, si Stanford, mantan progenitor kedua. Terus ya flashback, kita ditunjukin satu potongan flashback di masa lalu, di mana itu si Kamadoji masih bentuk vampir ya, wujud vampir. Ada Yuichiro kecil di sana sebelahnya, dan di depannya ini ada si Rigger Stanford sama Earthgelas. Si Earthgelasnya itu bilang, buat apa sih kamu itu? Maksudnya dari dulu sampai sekarang, kelihatannya kamu itu kok caper banget sama si Kamadoji. Percuma. Dia nggak akan gubris kita, dia nggak akan peduli sama kita. Bahkan sampai tindakan kamu sekarang ini, apakah memang untuk menarik perhatian dia? Buat apa juga gitu loh maksudnya? Apa kamu mau cari mati atau apa sih sebenarnya? Nah, kita kembali sejenak ke si Saito, ke Rigger Stanford. Setelah nembakin semua rudal itu tadi, dia ngumpulin semua pasukannya dia, jumlahnya banyak. Jadi sekte Hyakuya ini sebuah organisasi gelap gitu ya, tapi banyak banget pasukannya. Dan di situ dia bilang, kita semua akan nyerbu Shibuya, kita hancurkan Japanese Imperial Demon Army. Maka kita pindah ke markas GIDA, di mana si Yuichiro lagi dibawa itu ya sama tim medis semuanya, sama pasukan GIDA, di mana dia akan coba diulik-ulik, diobok-obok nih pikirannya untuk mencari tahu koneksi dia sama si Kamadoji itu apa. Di situ kita ngeliat si Mika yang mencoba untuk tenang dan mengambil keputusan yang paling bijak. Enaknya dia harus ngapain? Di satu sisi dia awal ngerasa, ini dia juga ngerasain karena dia kan vampir ya. Semua vampir di seluruh muka bumi pasti ngerasain kalau si progenitor pertama, bapaknya mereka nih, bapak dari segala vampir, tiba-tiba muncul, tiba-tiba bangkit. Maka dia ngerasa, dia tahu ini orang monster banget emang, kekuatannya segede itu. Nah, terus kemudian di sisi lain dia sadar kalau si Kamadoji ini itu menghantui, selalu menggentayangi klan Hiragi gitu ya, semua anggota klan Hiragi, termasuk Kureto, yang mana Kureto ini pemimpin GIDA. Berarti secara nggak langsung si Kamadoji itu sudah mengendalikan GIDA. Maka dia curiga, jangan-jangan kita semua ini disuruh dibawa ke Shibuya ini, ke markas Shibuya, kemudian Yuichiro dibawa, itu jangan-jangan akal-akalannya si Kamadoji doang. Maka Mikaelanya coba mau menyelamatin Yuichiro, tapi ketahuan sama si Guren. Dia tanya gitu kan, kamu mau ngapain? Udahlah, kamu pasti mau nyelamatin si temen kamu ini kan, si mahoan kamu, si Yuichiro kan. Nah, Mikaelanya jawab, iya, dia akan mencoba menyelamatkan Yuichiro karena dia nggak percaya dengan semua anggota GIDA ini.
Karena itu tadi dengan dasar asumsi jangan-jangan mereka semua ini juga udah menjadi bonekanya si Kamadoji. Terus Gurennya bilang nih ke si Mikaela, kamu tuh nggak usah aneh-aneh gitu. Maksudnya kamu tuh sendirian, kamu tuh nggak ada Yuichiro temen kamu sekarang ini. Kamu bener-bener sendirian di dunia yang kamu nggak kenal siapa-siapa juga gitu. Jadi maksudnya nggak usah kebanyakan tingkah. Biarkan aja si Yuichiro ikut dibawa. Kami ini mencoba untuk membantu dia juga. Kemudian si Mikaelanya diem dulu dia. Langsung dia coba ambil keputusan, dia cabut pedangnya dia, langsung nyerang si Guren. Tapi Guren mengerti serangan itu, maka ditahan itu tadi serangannya. Kemudian si Gurennya manggil sisinya. Sinya ngeluarin Byakumarunya dia, ditembakin ke arahnya si Mikaela. Mikaela dengan kekuatan vampirnya berhasil menghindar gitu ya, berhasil menjauh dia. Tapi ada lagi si Kureto. Si Kureto langsung ngeluarin Raimeki-nya dia, langsung nyerang si Mikaela. Jadi udah Mikaela ini digengbeng 3 orang langsung gitu kan. Maka si Mikaelanya tersungkur di tanah gitu kan. Dia nggak bisa apa-apa juga. Si Gurennya bilang sekali lagi gitu, maksudnya kamu tuh nggak usah aneh-aneh, kamu tuh sendirian. Biarkan kami itu mencoba untuk bantu Yuichiro. Intinya seperti itu. Si Mikaelanya lagi-lagi bilang, aku tuh nggak percaya kalian gitu. Maksudnya apa buktinya kalau kalian itu bukan bonekanya si Kamadoji? Apa buktinya kalau kalian nggak lagi dipengaruhi sama dia ini? Nah si Gurennya bilang, pokoknya intinya kami ini jelas bukan anak buah atau bonekanya si Kamadoji. Kita nggak lagi diperangkap sama dia. Kami bakal mencoba untuk mencari cara nih buat bisa ngalahin dia. Meskipun bener aku nggak bisa kasih kamu jaminan apapun atas statementku barusan. Tapi yang pasti pikirkan baik-baik. Setidaknya kalau kamu memihak sama kami, kerjasama dan membiarkan Yuichiro dibawa gitu ya, seenggaknya kamu ada sekutu. Seenggaknya kamu nggak sendirian gitu loh. Kalau kamu beraksi, kamu ada orang lain yang bakal nge-backup kamu. Maka si Mikaela mencoba mendengarkan, mempertimbangkan kondisi itu. Tiba-tiba dari belakang ada pintu kebuka, ada Ferit nongol dengan mulut yang udah berdarah. Dia bilang ke ini ya semuanya itu, para manusia kelihatannya nggak setuju sama pendapat kalian. Gimana kalau aku kasih saran? Mending kalian lari aja. Karena ternyata si Ferit udah dikalahin sama si Shinoa yang kerasukan si Kamadoji. Maka Shinoa-nya kemudian masuk ke ruangannya tadi, ke ruangannya si Kureto, Guren, Shinya, Mikaela semuanya itu tadi, dan mencoba untuk menyerang mereka. Kita geser sedikit ke si Yuichiro yang lagi dibawa, dia ditaruh kayak di sebuah lab gitu, di sebuah kasur medis gitulah ya, bersama dengan semua anggota tim Shinoa lainnya. Nah mereka kan dengar suara dari luar gitu ya, kok ada ribut-ribut, kok rasanya ada pertarungan nih gitu kan. Maka karena khawatir, Seiki Mizuki coba keluar duluan, dia coba ngecek adiknya. Dia pengen mastiin adiknya aman, fine-fine aja. Si Yoichi khawatir sama si Kimizuki yang nggak bisa ditinggal sendirian. Yoichinya ikut. Si Narumi juga khawatir dengan kondisi ini, maka ikut keluar juga. Maka tinggal misalkan si Mitsuba sama Yuichiro doang. Nah kemudian si Yuichiro-nya bilang nih ke para tim medis lainnya, ke dokter lainnya, ayo cepetan gitu, maksudnya kamu mau nunggu apa lagi? Kalau kamu memang mau ngetes aku, maksudnya nguji pikiranku gitu ya, kalian mau obok-obok pikiranku, cepetan sekarang gitu, supaya aku barangkali bisa menggali informasi terkait si progenitor pertama ini, si Kamadoji, untuk nyelamatin Shinoa. Nah kemudian para tim medisnya itu ngambil kayak sebuah suntikan gitu ya, yang pasti bukan vaksin Sinovac, kayak suntikan gitu, ada kayak listrik-listriknya gitu kelihatannya, dan itu mau disuntikin lah ke si Yuichiro di belakang lehernya. Sebelum disuntikin nih, si Yuichiro bilang ke Mitsuba, kamu tolong jaga baik-baik ya, maksudnya tolong perhatiin si Shinoa, aku pasti aman-aman aja kok. Yang penting semoga kita semua ini bisa selamat lah, aku bisa selamatin Shinoa. Maka ya udah, kemudian disuntikin lah ini cairannya ini tadi sama tim medisnya, dan kemudian si Yuichiro-nya masuk dalam mode pingsan dia. Nah seketika itu si Mitsubanya kan tanya gitu ya, dia ngecek kan refleks gitu, Yuichiro kamu baik-baik aja nggak? Tiba-tiba sama tim medisnya ini, salah satu dokternya, jidatnya si Mitsuba itu ditempelin kertas peledak, terus diledakin. Tapi Mitsuba karena dia udah ahli gitu ya, dia langsung ngehindar, dia langsung menjauh. Dia ngerti nih kalau ini tindakannya gelagatnya mencurigakan. Dia kan kaget gitu ya, maksudnya apa gitu, maksudnya dokter JIDE kok malah nyerang aku, yang mana notabene dia kan juga klan terhormat kan, anggota klan terhormat, Sanggu gitu kan. Nah rupanya para dokter ini kemudian membuka identitas mereka, kalau ternyata mereka ini adalah anggota sekte Yakuya yang menyamar jadi anggota JIDE, jadi tim medis JIDE buat bisa menculik si Yuichiro. Mengetahui hal itu, jelas Mitsubanya langsung cabut senjatanya dia gitu kan, mau coba nyerang. Tapi ini si dokternya ini yang nanganin si Yuichiro, dia kelihatannya juga punya senjata iblis, dan dia pakai jurusnya dia buat buka dimensi. Tiba-tiba ada lubang dimensi gitu. Jadi kalau kalian
tahu One Piece, ada si Blue Eno tiba-tiba bisa buka pintu di tengah udara kayak gitu ya, buka dimensi ya kayak gitu, tiba-tiba muncul kayak gitu, dibawalah si Yuichiro ini tadi sambil si orang yang menyamar ini tadi, anggota sekte Hyaku yang nyamar ini, dia bilang tugas berhasil, misi sukses, kita berhasil menangkap si iblis dan Ashura Tepes. Dibawalah akhirnya. Si Mitsubanya panik dong, ini temennya tiba-tiba dibawa gitu kan, maka dia coba manggil yang lain. Nah, kita menyelami isi kepala Yuichiro nih, dimana Yuichiro di alam bawah sadarnya dia pingsan dan dia kayak tertusuk oleh dua entah apa kayak dua pedang gitu loh, dari langit itu ada kayak pedang panjang nusuk ke arahnya dia dan dia dalam keadaan nggak sadar. Tapi si Ashura Marunya ini, dia sambil memandangi langit, dia ngerasa pikirannya dia, ingatannya dia, memorinya dia itu pulih kembali. Dia ingat apa yang terjadi di masa lalu. Dan kita akan sekali lagi menyelami masa lalunya Ashura Maru. Dan kemudian kita bahas di part selanjutnya. Jadi itu aja untuk part kali ini. Kita ini sudah makin menggila nih, aksi Buya udah makin banyak, teka-teki misteri-misteri yang sudah makin terkuak, terungkap perlahan-lahan, dan percayalah makin ke belakang ya akan semakin mind blowing lagi. Jadi silakan dinantikan setiap hari Sabtu seperti biasa. Silakan di like videonya kalau kalian suka bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So, see you guys on the next video. Itadashai minasan.